وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di antara maghrib dan terhapus dosanya, kemudian naik pangkatnya, terus nambah catatan pahala kebajikannya. Apalagi kita duduk bukan tidak ngapa-ngapain, kita ya sholat, kita ya berzikir, ya kita cari ilmu. Insyaallah kita dapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum. Selamat menjadi kembali seperti bayi. Minal aidin itu kembali seperti bayi, semoga gitu harapan. Al faizin menjadi kelompok orang-orang yang sukses. Taqabbalallah minna minkum. Semoga Allah menerima amal antum semua dan amal kita semua, baik di bulan suci Ramadan kemarin dan hingga sampai saat ini. Bagi yang punya salah sama saya, nggak usah repot minta maaf, sudah saya maafkan. Ya sudah saya maafkan. Nah, saya minta maaf atas segala kesalahan saya, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui kepada antum semua yang berada di sini saat ini maupun dimanapun berada saat menyaksikan tayang ini. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul menjadi orang yang punya hati, gak punya rasa benci kepada satupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau bicara apa? Temanya ada, judulnya ada. Tapi nggak tahu nanti ngomongnya sesuai tema atau judul yang diberi sama panitia ya. Wallahu a'lam. Yang jelas waktu saya duduk tadi ini, yang muncul di hati saya kalimat seperti ini. Nggak tahu ya ini berapa menit bisa nyampaikan yang di hati waktu duduk ini loh ya. Barusan di hati muncul kalimat seperti ini. Saya mau nanya sama semuanya. Ini usia kita sama atau beda-beda? Beda-beda ya? Beda-beda. Nah, setiap orang itu harus menempatkan posisinya sesuai usianya. Ya, menempatkan posisinya sesuai usianya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi manusia ini fase-fase kehidupan. Orang hidup tuh enggak ujuk-ujuk umurnya 100 tahun ya, enggak tiba-tiba umurnya 100 tahun. Orang hidup enggak tiba-tiba usia baligh, enggak. Orang hidup enggak tiba-tiba dalam kandungan 1 hari, tahu-tahu 9 bulan, ya tidak. Semua ada fase-fase kehidupan yang harus dilewati oleh manusia. Ada yang namanya fase dalam kandungan, rata-rata sama, 6 sampai 9 bulan. Ya, kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kasus langka. Ada yang sampai 4 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang cuman ya beberapa hari. Manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rata-rata 6 sampai 9 bulan, ini umumnya manusia. Di fase itu yang tugas ngurus, yang bertugas ngurus adalah yang lagi mengandung dan ayah daripada bayi tersebut. Dikasih tugas sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah utamanya selain sholat 5 waktu dan yang wajib-wajib adalah ngurus yang di dalam perut ini, ngasih nafkah meskipun belum lahir ke muka bumi. Makanya ibu-ibu kalau udah fasenya mengandung jangan mikir yang lain, mikirnya yang dalam kandungan, karena ini tugas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu
Fase berikutnya adalah fase dari mulai lahir sampai usia balik. Lahir sampai usia balik. Ini namanya fase anak-anak. Ya, fase anak-anak. Fase anak-anak pun dibagi menjadi dua. Usia anak-anak yang belum bisa membedakan baik dan buruk. Usia anak-anak yang udah bisa membedakan baik dan buruk. Nanti perlakuannya syariat beda lagi terhadap usia anak-anak tersebut. Tapi secara umum yang namanya fase anak-anak, ya disuruh jadi anak-anak. Diajarin orang tuanya, tugasnya ngajarin, nanti kalau balik sudah siap. Dia nggak akan melakukan dosa, dia harus melakukan kewajibannya, dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram, semua itu wajib diajarkan oleh orang tua sebelum usia balik tiba. Karena kalau balik, dia sudah harus paham mana yang halal, mana yang haram. Ini kewajiban orang tua, ngajarin anaknya. Karena itulah kita tahu yang namanya sunnah, kalau ada bayi lahir, ya disunahkan azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Ngapain itu? Dari mulai lahir sudah harus diajarkan, ini yang namanya panggilan terpenting dalam hidupmu, yaitu sholat 5 waktu. Kamu harus ngerti, sholat itu diawali dengan adanya panggilan azan. Kamu harus siap untuk sholat. Belum belajar gerakannya, sudah disuruh belajar tanda-tanda tiba waktu sholat. Diadzani, diiqomatin. Tugas orang tua ngajar. Nah, ini kalau diajarkan dari kecil, maka usia tamyiz itu beda-beda. Rata-rata usia tamyiz 6 sampai 7 tahun, tapi ada yang 3 tahun sudah tamyiz dan lebih dari tamyiz. Seorang ulama umur 3 tahun sudah sholat tahajud. Ada lagi seorang wanita yang sholihah umur 4 tahun sudah khatam ilmu haid. Saya mau nanya ibu-ibu, umurnya sekian udah khatam belum ilmu haid nih? Masih banyak yang nanya tuh sama para ustadz, sini saya kalau haid kemudian darah saya keluarnya udah nggak merah lagi, agak jambon gimana gitu. Warnanya pink tipis gimana, sudah berhenti terus keluar lagi, keluarnya cuma flek sedikit gimana. Itu pertanyaan begitu dari ibu-ibu, sampai hari ini nggak berhenti itu. Betul ibu-ibu? Banyak tuh yang nanya, karena belum khatam ilmu haid. Kalau udah khatam nggak akan nanya lagi. Tapi ada seorang wanita yang solihah, itu umur 4 tahun sudah khatam ilmu haid. Ini orang-orang yang istimewa karena punya ayah-ayah yang luar biasa. Sehingga anak-anak yang usia tamyiz, kalau udah paham ilmu sholat, tahu mana yang membatalkan sholat, tahu rukunnya sholat, tahu syarat sahnya sholat, tahu ilmu sholat dengan sempurna, maka kalau dia sudah sunat, tidak ada najis di tubuhnya, dia sudah betul-betul sama dengan orang yang balik kondisinya ketika sholat, maka dia boleh menjadi imam untuk orang tuanya. Ya, menjadi imam untuk orang tuanya. Sehingga zaman dahulu kala itu banyak usia 15 tahun udah menjadi ulama besar, dan jamaahnya ini orang-orang yang jauh lebih tua, seperti di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat di kaumnya itu paling kecil, umurnya masih belasan tahun, tetapi menjadi imam dan guru yang mengajari para sahabat yang lain di kampungnya tersebut. Usia tamyiz sampai balik belum kena dosa. Sehingga kalau anak yang dididik sama orang tuanya di usia tamyiz ini, kalau sholat, orang tuanya dapat pahala sholat. Kalau anak itu berzikir, orang tuanya dapat pahala zikir, karena udah didik anaknya dengan baik. Usia tamyiz sampai balik, nggak ada dosa. Begitu masuk balik, maka mulai dicatat dosanya. Nah, dari mulai balik itu ada sampai umur 33 tahun. Itu namanya usia dewasa. Kalau menuju balik sampai balik namanya usia anak. 15 tahun sampai 33 tahun itu usia dewasa. Di usia dewasa inilah manusia diperintahkan untuk segera menikah. Ya, untuk segera menikah. Nah, ini yang sekarang mulai agak hilang ini ya.
menikah nunggu usia matang katanya, tapi nggak matang-matang tuh. Ya, nunggu usia matang tapi nggak matang-matang. 15 sampai 33 tahun itu usia dewasa. Makanya nanti penghuni surga usianya sama 33 tahun. Kemudian dari 33 sampai 40 tahun itu kematangan, ya, kematangan kedewasaan. Finishnya di usia 40 tahun. Makanya kalau sampai ada orang 40 tahun belum bisa punya kebaikan mengalahkan keburukan, warning, hati-hati. Itu jalannya ke neraka lebih cepat daripada jalannya ke surga. Itu warningnya seperti itu. Nah kemudian setelah itu usia 40 sampai 60 tahun. Nah ini usia ajib, usia tua. Mohon maaf saya udah masuk di usia itu. Kalau hijriahnya saya 50 tahun, kalau masainya nanti Juli 49. Kalau ada yang mau ngasih hadiah silahkan. Ya, Juli 49. Tapi kalau hijriahnya sudah 50 tahun. Saya lahir 15 Rajab 1 tahun 35. Kalau saya nggak salah ingat itu. Totalnya sekarang udah 15 tahun. 15 Rajab. 40 sampai 60 usia tua. Ya usia tua. Kenapa dikatakan usia tua? Kamu sudah lama hidup di dunia. Sebentar lagi kamu masuk usia selanjutnya. Apa itu usia selanjutnya? 60 sampai 70 tahun. Usia apa itu? Mati. Jadi 60 sampai 70 tahun itu sudah tinggal udah masuk kubur gitu ya. Kalau orang mau berangkat haji ibaratnya ya, berangkat haji sudah di bandara, ya, tiket sudah di tangan, cuma nunggu jam boarding. Siapa yang udah 60 sampai 70 tahun? Banyak. Jangan tersinggung, memang saya sengaja menyinggung. Iya, usia yang kita itu sudah dalam kondisi 60 sampai 70 tahun usia kematian. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. 70 sampai seterusnya bonus. Makanya siapa sampai umur 90 tahun itu dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Bonus kok ya. Bonus. 80 tahun dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Bonus. Umur 90 tahun meninggal dunia nggak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus. Dan yang dapat bonus itu nggak banyak. Rata-rata yaitu 60 sampai 70 tahun. Nah saya menuju usia mati. Pertengahan usia tua, 40 sampai 60, 50-nya ya. Ini menuju usia mati. Kenapa saya ngomong begini? Saya pengen antum dan saya sadar hidup di dunia ini sementara. Kalau kita tidak manage dengan bagus usia kita, maka tiba-tiba mati, selesai. Ya, tiba-tiba mati. Loh, Ustadz, Yai, Guru, Habib, kan bisa saja baru lahir meninggal dunia, bisa. Umur 20 tahun meninggal dunia, bisa. Ini kita bicara fase kehidupan. Umumnya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Rata-rata manusia meninggal umur 60 sampai 70 tahun, meskipun ada yang meninggal umur sehari, ada yang meninggal umur 10 hari, ada yang meninggal umur satu jam. Nah sekarang coba cek usianya masing-masing, di fase mana? Ya, di fase mana kira-kira? Harus sadar ini, kalau nggak mau ngecek, tiba-tiba boarding ya, terus take off. Gimana kira-kira? Nah, usia saya ini 50 menuju 60, ya jangan mikir lagi yang namanya dunia. Mikirnya harus sudah betul-betul namanya gini loh, orang tinggal boarding, yang dipikir apa? Ya kira-kira nanti di dalam pesawat ini minuman saya cukup enggak gitu ya? Cemilannya ada enggak? Buat bantal di leher kira-kira ada atau tidak, biar di pesawatnya nyaman. Bukan mikir yang di rumah, tapi mikir kondisi dalam pesawat. Betul nih. Kalau orang naik pesawat, kalau naik bus ya semacam
Itu kira-kira nanti duduk saya posisinya di mana? Nyaman tidak duduknya? Biar nyaman bagaimana? Dipersiapkan sebelum naik ke dalam kereta, sebelum naik dalam bus, sebelum naik dalam pesawat. Usia mendekati take off, udah boarding ini. Ya udah boarding. Makanya saya kalau ngomong ke anak saya, ngomong ke istri saya, kalau ngomong ke anak, bapakmu nih usianya udah 50 tahun. Kalau sampai 60 tinggal 10 tahun nemenin kamu. Beb kok ngomongnya gitu? Ya, emang harus begitu, itu fakta kok. Ya itu fakta. Jadi kamu harus nikmatin bapakmu nih dan bapakmu mau nikmatin kamu. Waktu kita hanya tersisa kalau nyampe 60 tinggal 10 tahun. Ya syukur-syukur lebih. Ya syukur-syukur lebih, pengennya 2000 tahun. Sehawal afiah fitaatillah ya pengennya. Cuman itu hampir nggak ketemu ya. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang belum ada. Ya belum ada. Karena Nabi udah bilang usia umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kesadaran saya akan wafat, mati, meninggal dunia, death, maut, apapun itu namanya, itu membuat hidup saya bahagia. Buat hidup saya bahagia. Kenapa? Lah ngapain saya repot-repot cari duit 3 triliun? Lah kalau nggak bisa saya nikmatin. Betul? Oh nanti buat anak cucu nggak perlu banyak-banyak 3 triliun, nggak perlu. Ngapain saya cari 3 triliun kalau anak saya nggak punya waktu buat saya? Udah cukup itu waktu selama 45 tahun terbuang untuk orang lain. Sekarang saatnya pensiun. Negara pun memberikan pensiun untuk orang yang kerja kepadanya. Betul. Bahkan pensiun sekarang dimajukan ya. Dibanding dulu ya. Lebih berapa sekarang usia pensiun? Saya bukan PNS nih. 50? Ya betul itu sudah dekat usia mati soalnya. Disisakan 2 tahun untuk senang-senang sama keluarga. Ya 58 kalau 60 tinggal 2 tahun. Tapi ya jangan gitu dong ya, masa cuma 2 tahun. Kalau bisa lebih. Karena itu sebelum 58, sebelum pensiun kalau dalam PNS, waktu kita untuk ya bersama orang yang dekat dengan kita. Orang tua kita kalau masih hidup, anak kita kalau punya dan ada, pasangan hidup kita yang bersama kita, orang-orang yang dekat dengan kita, waktu kita lebih layak dipersembahkan untuk mereka ketimbang dipersembahkan untuk yang enggak jelas. Ya, untuk yang enggak jelas. Bisa dipahami nih? Nah, coba sekarang dicek masing-masing. Waktunya buat siapa? Masya Allah, ngumpulin duit terus. Oh ya, maaf nak, nggak punya waktu. Maaf istriku nggak punya waktu. Kenapa? Aku cari nafkah buat keluarga. Dicek tabungannya, uangnya ada 20 miliar. Kata istrinya, Pak nganggur aja Pak, 20 miliar kita foya-foya Pak. Bapak nganggur aja, nggak usah kerja, udah 20 miliar cukup ini buat foya-foya kita ya. Selama 10 tahun, paling 5 tahun lagi Bapak mati kok. Kalau ngomong kasarnya begini, insya Allah panjang umur Pak. Nanti kalau ternyata masih panjang umur, cari duit lagi deh gitu. Tapi sekarang ini kita mau seneng-seneng nih, mau seneng udah capek kerja, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya ngumpulin duit, mau sampai kapan? Lah kapan menikmatin duit? Kapan menikmatin istri? Kapan nikmatin suami? Kapan nikmatin anak? Kapan nikmatin yang namanya rumah kita? Kapan menikmatin tetangga? Kapan nikmatin orang tua? Kapan menikmati sholat? Kapan menikmati zikir? Kapan menikmati puasa? Kapan menikmati qiraatul Quran? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jadi saya, ini pengalaman ya, share pengalaman pribadi. Saya udah ngomong kemana-mana, saya tidak terima jadwal pengajian kecuali di tempat teman saya dan di tempat yang saya sudah terbiasa. Selebihnya mohon maaf, lewat YouTube, saya ngaji dari rumah, saya siarkan langsung. Nah, kalau MRBC kan udah seperti rumah saya sendiri. Iya, seperti rumah saya sendiri. Kalau ada yang undang saya datang, itu rata-rata teman saya. Teman lama. Ya, teman lama. Majelis yang udah lama, majelisnya orang-orang tua terdahulu. Kenapa? Regenerasi. Biar yang muda-muda muncul dan menggantikan. Memang harusnya seperti itu. Sehingga
dakwah ini bisa terus estafet jalannya bagus. Kalau enggak nanti yang muda enggak pernah muncul, yang tua enggak pernah mau turun. Yang muda enggak pernah muncul. Akhirnya kita nih tambah tua, saya pengen jadi khotib terus ya. Akhirnya makmumnya ngerasa nih kapan matinya ini ya. Naudzubillah min dzalik. Karena mungkin ada yang sebel kan, kita nggak tahu manusia ya. Masa yang khutbah Jumat dia nggak pernah ganti, ini nggak mau diganti. Serahkan sama yang muda, yang tua melihat. Oh bagus. Kalau salah dibenerin. Tadi ceramahmu bagus, tapi yang di sini kurang pas itu, nggak secita rasa. Perbaikin ya, gitu. Jadi pengontrol. Sehingga nanti orang tua tuh kalau udah di akhir usia lihat seneng. Alhamdulillah penerus saya udah banyak. Ya udah banyak. Nah, memanage waktu usia kita ini sekarang penting karena kita ketemu orang-orang yang nggak bisa merasakan hidup, nggak bisa merasakan hidup, nggak ngerti hidup itu apa. Anda tahu? Kamu hidup ngapain? Ya cari duit. Jadi tahunya hidup tuh cari duit. Hidup itu makan. Hidup itu tidur. Hidup itu nikah. Lah kalau nikah tapi nggak pernah ngobrol sama yang dinikahin, namanya hidup nggak itu? Iya. Makan ya, tapi nggak pernah menikmati yang dimakan, namanya hidup nggak itu? Mendingan ayam loh. Ayam itu makannya santai aja dia, nggak pernah mikir ya. Coba lihat tuh makannya ayam tuh. Ayam kampung yang masih rumahan tuh ya, rumahan, bukan ayam yang udah di kandang, dikurung, bukan ya. Ayam yang dibebaskan di pekarangan tuh. Saya mau nanya, pernah enggak ayam itu dia berpikir, kira-kira di tanah ada jatah makanku enggak ya? Ada ayam mikir gitu? Enggak ada, dia keluar, jalan aja lihat tanah. Nah kita punya otak, punya iman, masih nanya, besok makan dari mana ya? Belum sampai besok udah pusing dulu. Banyak enggak yang model begitu? Belum sampai besok sekarang udah pusing karena takut besok nggak dapat makan, karena takut besok nggak dapat rezeki. Ayam nggak ada ayam stres, kecuali manusia yang buat dia stres, dikurung, dipukulin. Tapi kalau ayam yang normal tuh ya, dia menjelang subuh udah berkokok dengan bahagianya, kukruk, rame itu kampung sama kokok ayam. Pagi udah dia mulai cari rezekinya di pekarangan yang kecil. Waktu duha berkokok lagi itu ayam. Habib kok tahu? Tetangga saya pelihara ayam. Suaranya itu jamnya istiqomah ya, jamnya istiqomah. Lah kalau ayam saja bisa menikmati hidupnya, dia tahu kapan dia itu harus sama anak-anaknya, dia tahu kapan harus itu ngambil makanan. Lah kok kita ini nggak pernah bisa tahu ya? Kenapa kita nggak memanage waktu kita? Karena kita tadi nggak tahu pengelompokan usia dulu, nggak dikelompokkan. Jadi menjalani hidup is urip, mati-mati gitu. Hidup-hidup, mati-mati, cuman begitu. Kata Imam Ghazali, rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa yang tidak mengatur jadwal hidupnya, ya maka dia tak ubahnya seperti makhluk Allah yang namanya binatang. Kalau nggak mengatur ya. Jadi melakukan sesuatu hanya karena kebiasaan, nggak ada niat ngatur. Saya mau begini jam sekian, saya mau begini jam sekian, saya mau begini jam sekian, nggak diatur nih. Usia sekian saya mau begini, nggak diatur. Manusia nggak boleh begitu. Manusia harus mengatur jadwal hidupnya. Kalau dia atur jadwal hidupnya, nanti Allah kasih barokah dalam waktunya. Ya ada berkah dalam waktunya. Contoh, Bu, boleh nanya Bu? Jawab jujur ya Bu. Ibu kalau lagi di rumah sama suami, zaman sekarang ya, saya nggak ngomong zaman dulu. Nanti kalau zaman dulu ibu akan tampak perbedaannya. Zaman sekarang, lagi di rumah sama suami duduk di meja makan, sama anak. Mana yang lebih banyak? Ngobrol sambil makan atau main handphone sambil makan? Ibu-ibu nggak berani jawab katanya. Nanya sama bapak-bapak ini. Atau mungkin nggak pernah duduk di meja makan. Ini lebih parah lagi nih. Meja makan itu maksudnya bukan meja makan yang mau di lantai sekalipun, pokoknya tempat makan. Jangan-jangan makannya udah sendiri-sendiri. Masya Allah. Makannya sendiri-sendiri. Berarti ibu sambil makan sambil lihat handphone gitu ya.
Oh, jadi yang nemenin bukan suami. Oh, TV yang nemenin, lu jujur nih. Ini curhat colongan nih. Suami alasannya cari nafkah. Terakhir suaminya udah pulang ngomong udah kenyang. Ya, udah kenyang. Terakhir suaminya nemenin juga nggak mau. Kalau saya, walaupun tidak di meja makan, pokoknya makan itu ya. Yang saya lakukan ada dua. Satu, duduk sini temenin saya. Ya, duduk sini temenin saya, walaupun tidak makan bareng saya. Yang kedua, duduk sini suapin saya. Asik kan ya? Oh, enak itu, cuman modalnya selesai. Itu hidup. Ya itu hidup, nikmatnya luar biasa. Anak panggil sini. Temenin sini, udah duduk sini temenin. Karena menertibkan kebersamaan ini, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, itu akan jadi sesuatu yang indahnya luar biasa. Tahu hidup. Nah, sekarang banyak orang nggak ngerti hidup. Udah usia 60 tahun, masih mumet mikir dolarnya sekarang berapa ya. Padahal tabungannya itu buat hidup 20 tahun cukup. Buat hidup 30 tahun cukup. Ada lagi nih, ibu-ibu nih Masya Allah. Beli emas terus. Buat apa? Untuk masa depan. Buat apa? Untuk masa depan. Jadi dia gak pernah bisa menikmati masa kini. Paham maksudnya? Karena dia memanage nanti bahagiaku masa depan. 1, 2. Untuk apa? Masa depan. Wah, anaknya ngebatin, alhamdulillah. Ibu udah nyiapin masa depan kita. Ibu nanti kalau meninggal emasnya banyak, kita yang akan pesta foya-foya itu. Gitu Bu. Bu, punya emas banyak di rumah. Masya Allah Pak, Bapak diduakan Pak, emasnya banyak loh. Setahu saya kalau orang Jawa manggil suaminya kan mas ya. Jadi kalau ibu punya emas banyak di rumah, punya suami banyak gitu Bu. Saya tuh pernah ketemu ibu-ibu, ini serius banget di pengajian. Ceramah gitu saya, di desa. Yang punya emas, simpanan emas, kalau sadar usianya udah menjelang wafat, jangan biarkan emas itu tetap dalam simpenan. Terus kamu nggak lihat anakmu bahagia saat kamu hidup. Bagikan emas itu ke anak-anakmu, biar anakmu masih hidup, kamu masih hidup, lihat anakmu bahagia. Masa kamu senang tiap hari dengar laporan anaknya nggak punya duit, cari kerja susah, ini susah. Kamu senang dengar telinga begitu, sementara kamu punya duit untuk membuat anakmu bahagia. Yang belum haji, hajikan. Yang belum umrohkan, terserah. Pokoknya buat anaknya bahagia. Itu alhamdulillah pulang ke rumah, ditelepon saya sama anaknya. Oh, saya nggak kenal. Siapa ini? Mau terima kasih Bib. Kenapa? Berkat ceramah Habib itu kami sekeluarga dihajikan sama ibu. Loh kok bisa begitu? Ya Habib kan bilang tuh masnya suruh jual. Nah ibu tuh pulang pengajian langsung sadar Bib. Saya dipanggil sebagai anak tertua, dipanggil suruh ngumpulkan KTP-nya adik-adik saya, kemudian suruh bawa emas tuh satu, ya Masya Allah banyak banget itu. Suruh jual langsung ke toko emas, jual ini, betul tuh Habib Novel. Ngapain saya melihat kalian susah? Saya pengen lihat kalian bahagia, saya masih hidup. Oh enggak butuh apa-apa lagi ya. Nama orang tua kan pengen lihat anaknya senang, nikmat. Lah kadang ada orang tuh lupa, sebentar lagi mati. Ya, sebentar lagi mati. Bu, ibu, jangan takut mati ya Bu, karena pasti terjadi. Ya pasti terjadi. Takut mati itu diwujudkan dengan cara menyikapi persiapan mendatang. Kalau kematian itu datang. Nah, ini yang akan saya ceramahkan pada malam hari ini. Tadi itu baru mukadimah, saudara-saudara. Loh ya, wong saya kan lagi ngomongkan apa isi hati saya ketika duduk tadi itu, yang terbetik ya semacam itu. Saya ini ya Allah, umur sudah 50, sebentar lagi 60, kalau nyampe, sementara saya lihat ada yang berangkat 55, ada yang berangkat gak sampai 5,
50, ada yang berangkat 51, ada yang berangkat 63. Kalau tahun 63, 68, 70, cuman 20 tahun. 20 tahun itu kan cepatnya luar biasa. Sangat-sangat cepat. Oh 30 tahun, oh sekarang udah 50 aja nggak terasa, tiba-tiba 50 kok ya. Nggak terasa, tiba-tiba 50. Anak saya tiba-tiba umurnya 17 tahun, nggak terasa. Kok cepet betul, perasaan baru kemarin lahir. Sekarang udah 17 tahun. Jadi manusia itu suka lupa kalau perjalanan waktu yang sekian belas tahun, sekian puluh tahun itu cepetnya luar biasa. Bukti, sananya lagi sama ibu-ibu deh, biar gak ngelamun bu. Sayanya biar gak ngelamun, bu. Biasa responnya ibu-ibu tuh kalau ditanya, Pak, variatif. Kalau bapak tuh diem penuh ketakutan. Takut salah jawab. Bu, Ramadan kemarin ini rasanya seperti 30 hari atau seperti 3 hari? Ya tetap 30 ya. 30. Tapi cepet atau enggak cepet? Kita kan ada 3 fase tuh, 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir, betul ya? Tiba-tiba langsung apa? Dari awal tahu-tahu terakhir. Cepetnya luar biasa. Hari rayanya baru kemarin ya, baru kemarin. Sekarang udah tanggal berapa Syawal ini? Nanti kalau saya nggak salah hari Rebo itu 15 Syawal. Kalau saya nggak salah, saya nggak pernah ngitung soalnya. Kalau tanggal satunya hari Rebo kemarin 8.15, betul ya? Sekarang ini sudah hari apa nih? Ahad, berarti 3 hari lagi udah separuh Syawal. Masya Allah, cepet nih kita ninggalkan Ramadan yang kemarin. Tahu-tahu nanti udah Ramadan lagi. Tahu-tahu Israel nyabut nyawa. Gak terasa. Ya enggak terasa. Nah saya mau kasih tips. Biar nanti kita itu meninggalnya enak. Amin. Sehat wal afiah, nggak pakai sakit ya, tapi enak, husnul khotimah di usia yang relatif panjang gitu. Kita mintanya kan begitu ya, relatif panjang. Karena ada orang dikasih usia panjang nggak mau bu, nggak mau beneran. Saya ketemu satu orang soleh, didoakan ketika sakit, semoga sehat, panjang umur, di stop, jangan. Kenapa? Doakan saya husnul khotimah. Loh, kenapa begitu? Lah yang hidup nih kamu, dia, ini temennya cucu saya, teman saya udah meninggal semua. Ya, apalagi udah nggak punya istri, yang nggak punya istri berat loh. Buat suami itu ditinggal istri bu, berat bu. Makanya banyak suami itu yang berdoa semoga ya dia berangkat duluan, yang cinta sama istrinya loh ya. Beda kalau yang nggak cinta, semoga istriku segera mati dulu. Aku belakangan. Ini yang cinta sama istrinya itu dia minta meninggal duluan. Wah, ada seorang istri, boleh saya cerita dikit? Boleh? Ya, kalau orangnya dengar biar ketawa. Ada seorang istri ngomong sama suaminya, Mas, nanti kalau kamu meninggal, bagaimana hidupku? Ya bagaimana hidupku? Karena selama ini kamu yang berjuang mencari nafkah dan lain sebagainya. Nanti kalau kamu meninggal, bagaimana hidupku? Maka suaminya dengan santai jawab, tenang dek, kamu nggak usah berpikir macam-macam. Kenapa mas? Biar aku yang meninggal, biar kamu yang meninggal duluan. Biar kamu yang meninggal duluan, sehingga kamu nggak sempat kena masalah kalau aku meninggal duluan. Nah setelah itu aku nyusul 2 hari kemudian nggak jadi masalah. Tapi kamu nggak usah pikiran kalau aku meninggal nanti hidupku bagaimana. Udah biar kamu yang saya izinkan berangkat duluan, saya nyusul setelah itu. Jadi kamu nggak suntuk. Lu niatnya baik loh bu, niatnya biar istrinya tidak banyak pikiran. Ibu setuju nggak begitu? Setuju ibu, masya Allah. Ya, nah ini kondisi zaman sekarang ini ya, banyak orang nggak memikirkan nanti cara wafatnya bagaimana. Saya tuh punya cita-cita, karena kalau di Solo, ya pemakaman warga di sekitar saya ini jauh sekali, di desa, jauh. Ya lahannya untuk pemakaman tuh sudah tidak ada di dalam kota, harus di luar kota, jauh. Jadi saya tuh punya cita-cita ya, kan cita-cita baik kan boleh-boleh aja ya. Pengen punya duit yang banyak gitu ya. Terus saya pengen cari tanah yang tidak jauh dari perkampungan. Harganya mau berapa puluh M mau saya beli hanya untuk kuburannya orang banyak.
mikirnya gitu. Kenapa? Karena kemarin teman saya ngeluh, waduh, nanti kalau dimakamkan di sana, lawang sekarang masih hidup saja itu, anak nyamperin orang tuanya kalau rumahnya agak jauh udah males. Lah kalau makamnya jauh tuh kira-kira nanti anak saya ziarahnya kapan gitu ya? Ziarahnya kapan? Ini bapak yang baik karena udah mikir tuh ya, mikir nanti kalau dikubur ada yang ziarahin enggak? Jangan-jangan anak saya sendiri enggak sempat ziarah karena makam saya jauh. Pertanyaan saya, bapak ibu udah mikir gitu belum? Tuh ada yang makamnya di Karet, betul ya? Ada yang makamnya di mana lagi? Kusir. Enggak jauh kan tuh Karet sama Kusir? Dari Bintaro enggak jauh, dari Jakarta tengah kota enggak jauh. Tapi untuk bergerak ke sana, ringan atau berat? Jujur aja, ringan atau berat? Berat, mungkin setahun sekali ya. Ya mungkin setahun sekali. Tapi coba kalau makamnya depan rumah, kan asik. Tapi orang sekarang mana yang mau rumahnya dikasih makam? Nanti kalau antum ke Kalimantan, di daerah Martapura itu ya, kalau masuk perkampungan di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Banjarmasin sekitarnya, kita akan ketemu satu desa itu makamnya di depan rumah semua itu. Biar ziarahnya mudah. Biar ziarahnya mudah. Mungkin kita lihat ini pemandangannya nggak enak, tapi ternyata buat beliau-beliau ini pemandangan yang paling menyenangkan. Hidup bisa lihat orang tua, wafat masih bisa lihat orang tua. Gimana nih mau didik yang seperti itu? Saya pergi, ini bukan hanya muslim ya, saya pernah ke satu wilayah masih nyebrang dekat Maumere, masuk ke desa sana itu. Itu makamnya orang tuanya ya di pekarangan. Agamanya apapun, makamnya di pekarangan. Nah pertanyaan saya, karena kita sudah kondisinya semacam ini, sesuai kebijakan wilayah masing-masing. Kalau antum tinggal di satu wilayah yang pemakamannya pemakaman umum agak jauh, sudah rencanakan belum kira-kira nanti makamnya di sebelah mana? Makanya cari kenalan kiai, cari kenalan ustadz yang punya pondok pesantren yang ada lahan untuk pemakaman di situ ya. Nyumbang yang banyak di situ, terus bilang nanti kalau saya wafat izinkan makamkan di sini ya. Gitu. Minimal kan santri-santrinya doakan rame itu. Tapi enggak semua pesantren punya semacam itu. Harus mikir dari sekarang, mikir. Makanya nanti kalau saya jadi presiden RI tahun 7000 Masehi, wah, saya akan pikirkan betul nih tentang pemakaman ini ya, karena ini masa depan yang paling depannya ini, yang paling hakiki adalah ini, karena yang paling penting adalah keselamatan kita di alam kubur. Cita-cita saya tuh pengen bangun perumahan, ini cita-cita dulu, mungkin siapa ada yang nyontoh kan bagus ya, bangun perumahan, di situ di tengahnya itu masjid, sekelilingnya itu rumah, jadi begitu buka rumah langsung ke masjid, nah belakangnya makam, wah keren banget, asik gitu. Jadi kalau mati nggak repot, sholatkan di masjid, gotong ke belakang, Jumat ziarah massal, keren kan? Habis Jumatan seluruh warga mari kita ziarah, oh ajib itu cita-cita. Nah, itu baru namanya orang paham. Makanya makam Baqi nggak jauh dari masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makam Baqi nggak jauh dari rumahnya Nabi Muhammad dan rumahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Biar apa? Biar dekat mengunjungi, biar dekat ziarah. Mikir bener tuh yang namanya masa depan yang sebetulnya al-maqbarah, kuburan itu loh. Sekarang tipsnya. Nah, itu tadi lagi ngobrolkan cita-cita, siapa tahu ada yang mencontoh ya, punya duit terus dia belikan wakafnya tuh wakaf pemakaman yang nggak jauh dari rumahnya, sehingga manfaat untuk orang banyak. Kan siapa tahu ada yang dengar satu orang kemudian diamalkan nyenengkan orang banyak, ya yang di sini kan dapat pahalanya semua, betul ya? Oh, ini majlis-majlis kita di sini kok ya, kalau yang di sono dengar ngamalin kan pahalanya bukan cuma saya, semuanya dapat. Tips terakhir, dalam sebuah riwayat disebutkan ada athar itu ucapannya sahabat tapi mengambil dari ucapan Nabi Muhammad SAW dengan gaya bahasa sahabat. Ada yang pula yang mengatakan ini hadis Nabi Muhammad SAW. Matal mar'u ala ma'ash alaih. Seseorang itu akan wafat sesuai dengan cara hidupnya.
Ya, sesuai dengan cara hidupnya. Maka kalau kita pengen tahu nanti kita wafatnya seperti apa, gampang. Perbaiki saja sekarang cara hidup kita. Kalau cara hidup kita baik, insya Allah nanti wafatnya baik. Walaupun wujudnya jangan dikira orang meninggal kecelakaan nggak baik, bukan loh ya. Karena orang kecelakaan itu meninggalnya mati syahid. Orang yang kena reruntuhan juga mati syahid. Tapi kita pengen yang enak, nggak pakai kecelakaan, nggak pakai kena reruntuhan ya, nggak pakai sakit, pengen enak. Tetapi yang penting husnul khotimah. Husnul khotimah ini sesuai dengan awalnya. Baik enggak dia? Kalau awalnya baik, ujungnya akan baik. Itu pada umumnya seperti itu. Sekarang tinggal kita cek diri kita masing-masing. Lebih banyak buruknya atau banyak baiknya? Jujur sama diri sendiri. Oh iya ya, sholat saya kok masih begini ya. Oh iya, saya sama Al-Quran kok kurang pertemuan sama Al-Quran ya. Kalau sama TV itu intens saya bertemu, sama HP intens bertemu, sama Al-Quran kok jarang ketemu ya. Saya harus buat jadwal ini ya. Ya kencan sama Al-Quran ini, buka Al-Qurannya kapan nih, satu hari jam berapa kali. Oh iya, sama tasbih, ini tasbih nggak pernah saya sentuh ini. Ini tasbih harus mulai saya pegang nih tasbihnya, biar saya rajin zikir, karena ini membantu mengingatkan zikir. Oh iya, saya ini kok kurang punya jadwal pengajian ya, baik itu online maupun offline. Perbaiki satu demi satu, nggak usah ngurusin orang lain. Penyakit kita akhir zaman ini suka lihat orang lain, lupa sama diri sendiri. Jerawatnya banyak, nggak sadar jerawatnya sendiri banyak. Orang kok pakaiannya seperti itu, pakaiannya sendiri lihat orang juga nggak beres. Sibukkan diri kita, lihat diri kita sendiri, nggak usah ngurusin orang lain. Pasti hidup kita akan semakin enak, semakin baik, semakin menyenangkan. Akhiron, masuk Isya ya? Oh iya, alhamdulillah ya, nggak terasa cepet nih. Nah, kan lebih cepat lebih baik buat saya. Lebih cepat lebih baik. Habib kelihatannya belum ngomongnya, bilang siapa? Dari tadi ngomong dibilang belum ngomong. Kan yang penting tips akhirnya. Matal mar'u ala ma'ash alaih, seorang akan wafat sesuai cara hidupnya. Habib kok ngomong begini, emang Habib bentar lagi mau meninggal. Saya pengen panjang umur, sehat walafiah ya, fi taatillah. Antum berangkat duluan, saya nyusul setelah itu. Loh kan orang kalau masuk kuburan kan doanya begitu. Ya, antum sabiqun wa nahnu lahikun. Kalian wahai dikubur udah berangkat duluan, kami nyusul ya. Kami nyusul, nggak ngomong kami akan sekarang ke sana kan begitu. Nanti kami nyusul. Saya pengennya ya begitu, semangat panjang umur. Ya semoga semuanya panjang umur. Tapi ini harus dibicarakan sesering mungkin, diobrolkan sama keluarga biar anak kita ngerti, pasangan hidup kita ngerti. Orang tua kita paham bahwasanya hidup itu cuma nunggu mati. Makanya nikmati saat ini anakmu, nikmati saat ini istrimu, nikmati saat ini suamimu, nikmati saat ini orang tuamu. Jangan nanti keburu datang mati. Perbaiki hidup kita, perbaiki ibadah kita. Dan yang terakhir, ya sebelum, ini kan waktu adzan ya, udah ditulis meja. Saat berbunyi tanda adzan tiba, dimohon berhenti mempersilakan muadzin untuk adzan terlebih dahulu. Ya, setelahnya kajian dapat dilanjutkan kembali. Nggak usah dilanjutkan kajiannya. Langsung aja adzan dan sholat. Canda ya. Saya sukanya ngomong apa adanya, santai, menyenangkan gitu, daripada kita kebanyakan mikir. Dilanjutkannya kajiannya nanti pada kesempatan yang lain. Jadi biar segera setelah ini adzan kemudian sholat. Terakhir, saya cuman mau ngasih pengalaman dikit aja. Saya di usia 50 ini, itu kalau udah duduk di rumah, ya di rumah, duduk di posisi manapun, itu berdiri malas. Maksudnya saya menikmati duduk saya. Ya menikmati duduk saya. Yang pengen saya bagi apa? Bahagia itu enggak harus kita reka-reka, harus ke sana, harus begini, enggak. Usahakan gimana bisa bahagia saat ini. Kan serugi-ruginya manusia kalau udah merencanakan bahagianya nanti. Saya mau nanya, kalau merencanakan bahagianya nanti berarti sekarang udah bahagia belum? Kurang bahagia. Betul kan?
Sekarang kita harus bisa bahagia. Saya mau bahagia sekarang, bukan bahagia nanti. Caranya gimana? Yang ada ini dinikmati. Menikmati yang ada bagaimana? Ya pahami kondisi kita. Oh, kondisinya nggak bisa makan roti, bisanya makan jagung. Ya udah, nikmati makan jagung. Nggak usah mikir nanti kalau makan roti saya baru bahagia. Akhirnya nggak bahagia makan jagung. Nanti kalau saya menikah saya akan bahagia. Berarti sekarang belum menikah nggak bahagia. Nikmati kejombloanmu. Ya lagi jomblo nikmatin. Nanti menikah nikmat lagi. Pokoknya bahagia tiap saat. Dan saat ini bukan nanti. Jadi jangan mau dikatakan aku bahagia nanti. Saya udah bahagia sekarang. Nah itulah syukur yang hakiki. Bisa mensyukuri setiap kondisi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha wal afu minkum. Semoga antum gak mati duluan. Semoga antum panjang umur semuanya ya. Dan saya juga gak berangkat duluan karena kita masih punya janji pengajian yang banyak di sini ya. Mudah-mudahan kita berpuluh-puluh tahun sehat wal afiat fi taatillah bisa menghasilkan generasi-generasi muda yang baik-baik di negeri ini, bisa menghasilkan manusia-manusia yang manfaat di negeri ini, dan kita bisa meninggalkan kebaikan yang banyak dan membawa kebaikan yang banyak untuk akhirat nanti, dan kelak ketika wafat kita mudah, enak, nyaman, gak pakai sakit, husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa alfa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi